Halo teman-teman, selamat datang di channel Scalping Trader. Kembali saya share watchlist saham untuk trading tanggal 7 November 2025. Dan ya langsung aja disclaimer kalau saya tidak mengajak, menghimbau atau memaksa ya teman-teman untuk melakukan transaksi beli atau jual. Dan kalau teman-teman melakukan transaksi beli atau jual itu sepenuhnya keputusannya ada di tangan teman-teman masing-masing gitu ya. Penting untuk melakukan analisa ulang dan objektif gitu ya. Jadi saham yang saya share di sini adalah saham yang berdasarkan analisa data transaksi atau mungkin banyak orang paham bandarmologi itu menarik. Jadi ini baru saya define bahwa sahamnya itu menarik dan tetap harus objektif. Maksud saya adalah even sahamnya menarik gitu ya, kita tetap harus entry ketika sahamnya terkonfirmasi positif atau market openingnya hijau. Ini saya ulang-ulang selalu biasanya supaya objektif gitu ya. Jadi nggak bias analisanya, bukan hanya berdasarkan analisa entry-nya bukan berdasarkan transaksi yang sudah terjadi, tapi entry-nya berdasarkan kondisi saat itu gitu ya. Jadi benar-benar lihat responnya dulu, dan biasanya saya hanya akan entry di saham yang terkonfirmasi hijau. Mudah-mudahan ngerti ya teman-teman. Kalau enggak, teman-teman nggak ngerti itu dan saya sampaikan saham menarik langsung sembarang entry aja, khawatirnya sih ya portonya nggak tumbuh gitu. Khawatirnya malah sering kejeblos karena ya banyak juga yang udah price in. Nanti saya bahas mengenai BRMS sama brand gitu ya. Nanti saya bahas. Dan ya semoga apa yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat dan teman-teman penting untuk bertanggung jawab ya dengan trading masing-masing. Oke, watchlist tanggal 7 saya punya 3 saham yang kesemuanya tidak punya korelasi dengan yang saat ini lagi booming, yaitu pengumuman dari MSCI ya mengenai saham-saham yang masuk dalam indeks MSCI. Jadi yang pertama ini saham IPO PJHB. Ya nanti saya bahas, ini PJHB-nya masih oke. Kalau warannya saya rasa udah khawatir ya, karena kenaikannya udah tinggi banget gitu ya. Udah nggak masuk sih risk rewardnya menurut saya. Yang kedua itu Inet. Ya, yang kedua itu Inet. Inet ini mau breakout dan mau ada right issue ya. Jadi sentimennya positif. Saya lihat data transaksinya juga oke, nanti saya bahas. Dan yang ketiga ini PTRO, satu-satunya saham dari Pak Prayogo Pangestu yang berdasarkan hasil analisa transaksinya ini menarik gitu ya. Nanti saya bahas satu persatu dan mungkin sedikit review dulu ya. Kemarin saya mention watchlist untuk hari ini ya, tanggal 6 itu adalah PJHB Waran. Jadi saya sampaikan bahwa ini khusus untuk teman-teman yang sudah join di YouTube membership ya teman-teman. Jadi untuk induknya saya rasa tidak akan saya rasa induknya akan lock ARA, dan ini untuk fast trade Waran ya gitu ya. Jadi high risk. Jadi ya seperti itu. Dan yang kedua itu TINS. Saya sampaikan TINS keluar dari pada masa dia keluar dari FCA itu sama sekali nggak ada distribusi dan cenderung oke menurut saya ya. Cuma ya ternyata ya mana tuh ya, sebentar nih, keluar informasi bahwa TINS ini ternyata tidak di-include dalam MSCI periode November ini. Kenapa? Karena dia masuk ke FCA ya, dan ya itu yang mengakibatkan si TINS ini per tanggal hari ini ya 6 November ini dibuang sama BK Foreign. Saya berasumsi BK sama AK ini adalah front runnernya MSCI gitu ya. Ya aktif fund rasa-rasanya gitu ya, dan karena pengumuman bahwa TINS nggak masuk, dia langsung buang barang hari ini. Ya, sahamnya langsung merah 3%, tapi ada yang nahan ini teman-teman. Seperti itu ya. Dan yang terakhir ini BRMS sama brand, saya info bahwa ini untuk scalping aja ya. In case keluar pengumuman masuk indeks, saran saya jangan di hold, in out cepat aja. Jadi memang scalping aja gitu ya. Soalnya kenapa? Soalnya sudah cenderung price in ya. Saya bilang brand di 10k 10.000 ya, BRMS di 1.000. Rasa-rasanya upside-nya nggak akan naik tinggi lagi saya bilang. Cuman kan kadang ada potensi gitu ya, marketnya irasional, jadi tetap kita watchlist gitu. Tapi kalau seandainya dia nggak perform gitu ya, nggak entry, jadi tetap objektif yang tadi saya mention di awal gitu ya. Dan terbukti ya BRMS-nya koreksi 5,8% dan brandnya naiknya tipis ya 1,79%. Dan ya saya bilang ini kenapa saya bilang udah price in, udah cenderung price in. Sedikit aja saya bahas, makanya kenapa si brand udah masuk MSCI nggak saya bahas lagi ya. Karena ya sebenarnya saya sederhana, ini posisinya udah di resist ya. Nah ini kan mau resist nggak jadi dia turun, dan ini mau retest nggak, itu gagal dia turun, dan ini dia tembus MSCI
gitu ya. Dia tembus MSCI tapi nggak direspon market. Jadi mungkin ada beberapa hal sih sebenarnya yang paling mungkin ya secara logika. Yang pertama ini foreign tetap beli. Jadi kalau foreign tetap beli harga sahamnya nggak naik itu karena apa? Karena ditahan harganya nggak naik sama si ZP, KZ, CD, RX gitu ya. YU juga biasanya ada HP, cuman di sini HP-nya sisi buyer gitu. Jadi memang ditahan aja harganya sama si market maker supaya nggak naik kenceng. Itu satu. Dan yang kedua itu mungkin ya karena di periode sebelumnya ini kan brand bukan baru ya teman-teman. Brand ini udah dari lama dan foreign ini udah masuk cukup lumayan besar di brand ini ya. Jadi saya nggak tahu nih kalau si front runnernya MSCI ini kan udah jelas karena dia tidak masuk dia keluar nggak nggak akumulasi di brand ya, terlebih pada saat dia gagal MSCI yang di awal tahun ya Februari. Nah di sini ya itu saya ingat 2 kali ARB deh kalau nggak salah. Nah ini semua yang buang waktu itu adalah front runnernya si MSCI gitu. Dan ya gimana nih brand sama BRMS ke depannya? Ya udah kalau saya pribadi ini langsung saya kasih info aja ya. Ini koreksi kalau saya salah karena di sini diumumkan bahwa evaluasi indeks ini akan efektif pada tanggal 25 November ya, which is 25 November itu hari Selasa teman-teman. Jadi kapan kita pantau si BRMS sama brand walaupun udah dia price in ya, tapi saya akan pantau ketat si BRMS sama brand pada saat tanggal 24 November, satu hari H-1 ya, H-1 sebelum effective date. Itu pun bisa jadi itu nggak dikerek naik loh teman-teman, bisa jadi nggak dikerek naik dan bisa jadi juga dia malah turun. Kalau dia turun kenapa ya? Over inflow gitu ya, atau ya memang udah price in gitu ya kalau dia harganya turun. Kalau dia harganya naik ya mungkin passive fund-nya untuk melakukan rebalancing harus dorong makan over gitu. Jadi ada potensi juga dia naik, ada potensi dia turun. Dan nggak usah bingung kalau seandainya dia nggak naik ya teman-teman, karena ada potensi sudah price in yang tadi saya sampaikan. Jadi seperti itu, mudah-mudahan dimengerti. Dan ya mungkin saya sedikit mau promo. Nah ini 5 hari yang lalu gitu ya, 5 hari yang lalu saya mention untuk swing mingguan tanggal 3 sampai 7 November itu BRMS. Saya mention pertama ini BRMS udah langsung saya skip aja lah ya. Saya skip aja karena dia kan udah naik sampai kemarin 1000 ya BRMS ya. Kemarin sempat ke 1000 berapa ya? Saya sendiri cuannya cuma tipis aja teman-teman di BRMS gitu ya, belum hoki sih, dan ya it's okay aja. Dan Inco ini masih di area beli, saya rasa masih oke. Cuman ini gak usah saya bahas satu-satu ya. Yang mau saya promosiin atau saya mau info ke teman-teman adalah saham Wood. Kenapa? Karena saham Wood ini hari ini naik 13,7%. Oke, jadi kalau ngelihat transaksinya si Wood ini teman-teman. Nah, kalau ngelihat transaksinya si Wood ini hari ini tanggal 6 yang jadi top buyernya adalah CP. Oke. Jadi kalau berdasarkan analisa saya, teman-teman, ini saya anggap tarik dari tanggal 2 September ya. Pada saat periode dia baru mulai akan rally 2 atau 1 September sampai puncaknya di tanggal 2 Oktober. Nah, di tanggal 2 Oktober ini yang jadi top buyernya adalah LG. Siapa nih LG? Ya langsung saya asumsikan LG DR adalah movernya, adalah market makernya yang kerek harga sahamnya naik gitu ya. Dan pada saat di periode tanggal 2 sampai 2 September sampai 2 Oktober ini CP ada juga punya barang dan dia beli hanya 50.000 lot. Oke, itu satu informasinya. Jadi movernya ini adalah LG. Dan pada saat periode penurunan ya di tanggal 3 ya. Tanggal 3 Oktober sampai dengan sebelum hari ini tanggal 5 November. Di sini ya. Ini LG kembali akumulasi tapi jumlahnya nggak terlalu besar, dikit aja cuma 44.000. Nah di follow nih sama si CP. Jadi CP ini harusnya barangnya kalau berdasarkan dari tanggal 2 September itu sekitar 100 ribuan lot ya. 100 ribuan lot, kalau ditambah dengan hari ini tanggal 6 dia punya sekitar 150.000 lot ya. Dan ini saya nggak tahu nih ada nggak grup yang ngebahas saham Wood ya, yang ngebahas saham Wood CP-nya CP siapa nih ya. Ini pasti kayaknya dia berseberangan sama LG deh kan. Soalnya pada saat periode dia naik si LG tuh belinya jumlahnya gede banget, si CP ini cuma follow dia gitu ya. Dan ya kalau indikasi kayak gini gimana, saya mau sampaikan aja besok kalau seandainya saham Wood ini nggak lanjut naik kenceng, saya akan buang barang, saya akan take profit gitu ya. Jadi buat teman-teman yang udah punya Wood dan ikut saham ini kan saya mention juga ini di Discord juga saya mention ya di watchlist swing trade ini ya.
Nah, saya bilang cicil-cicil ya. Jadi di periode penurunan ini LG movernya belum keluar. Low risk, kelemahan di saham ini kurang liquid dan karena belum ada volume, hold periodnya bisa lama. Saya bilang, cuman ternyata nggak lama gitu ya. Ya memang kalau saham-saham yang lagi di akum itu ya gitulah ya. Makanya ini enak, nggak terlalu lama, bersyukur lah nggak terlalu lama. Dan ya teman-teman terserah, teman-teman saya mau sampaikan kawal masing-masing portonya. Saya pribadi kalau besok dia nggak lanjut naik gitu ya, atau break bawah di harga 500, lebih kecil dari 500, saya akan buang sih gitu ya. Jadi yang ikut wood happy cuan gitu ya. Jadi panjang banget nih udah pembahasannya untuk besok nih langsung. Sorry teman-teman. Coba nanti tulis di komen ya. Nggak apa-apa nggak nih saya ngomong panjang banget ini. Nanti takutnya videonya bisa lebih dari 10 sampai 20 menit lagi ya. Jadi untuk besok nih saya mention satu saham yang baru listing IPO yaitu PJHB. Kenapa PJHB? Data transaksinya menurut saya ya karena satu hari ini ya belum ada distribusi dari si broker PO ya. Pilar Mas yang bergerak sebagai underwriternya nih ya. Dan saya mau sampaikan juga aja sebenarnya warannya ini secara supply total keseluruhan ini 2:1. Jadi 2 induk dapat gratis 1 waran. Karena induknya ditawarkan 4,8 juta lot, jadi supply warannya ada sekitar 2,4 juta lot. Sampai sini logis lah ya. Cuma ini kan banyak dari retail itu cuma dapat 1 lot. Yang mana kalau dapat 1 lot berarti ODD lot ya. Jadi cuma sekitar berapa? 0,5 lot ya, atau belum ya nggak bisa dijual gitu ya. Jadi supply-nya si waran ini turun gitu ya. Walaupun dari total 4,8 juta lot ini ke retailnya berapa ya? 25 apa 30% ya. Karena ini size-nya 150-an miliar ya. Tapi saya nggak mau masuk ke situ sih teman-teman. Yang mau saya sampaikan adalah untuk warannya sendiri risknya udah cenderung tidak begitu menarik. Kenapa? Karena ini harganya udah naik, dikerek naik kencang gitu ya, naik tinggi gitu ya. Yang memang si PO ini udah distribusi, PO ini underwriter udah distribusi, memang distribusinya kecil. Wah ini kan distribusinya masih kecil bang, kenapa udah jelek? Karena distribusinya kan baru 100.000 nih, tambah MG ini nembak pooling nih, AO juga kayaknya nembak pooling. AO siapa nih? Nembak pooling, IN, ya kan IN sering muncul lah, IN MG ini memang sering muncul, sama LG. Nah ini LG dia memang sering muncul di IPO. Sepertinya ini adalah big player yang ikut pooling dalam size jumlahnya besar gitu ya. Ini kan udah dimention lah, Kaisar punya juga, ikutan juga, dia pesan banyak juga tuh ya Kaisar. Dan ya memang si underwriternya buangnya baru dikit, cuman karena harganya udah tinggi, saya pikir risknya ini sudah cenderung kurang begitu menarik. Jadi buat teman-teman yang mau consider trading di PJHB waran, saya pikir udah hati-hati. Ini kan hari pertama. Hari pertama nih harusnya kalau beli pas lagi ada ayunan sini harusnya ya bisa, mudah-mudahan sih bisa cuan. Tapi ini emang ya partainya partai keras sih. Enggak, saya sebenarnya takut juga nih sampein di umum di publik gini ya, karena ini resikonya cukup tinggi gitu ya. Jadi yang menarik apanya bang? Saya pikir induknya kalau dia nggak ARA, ini si induknya kalau dia nggak ARA ini akan ada volatilitas yang mungkin bisa kita manfaatin. Kalau berdasarkan cara mainnya si PO di IPO dia yang sebelumnya ya, di sebelumnya itu dia IPO sebelum itu cegas ya, ini cegas ini si ini juga ya, PO juga ya. Nih biar teman-teman saya kasih sharing juga. Nah ini cegas ya. Nah tuh sama underwriternya mungkin si market makernya sama, mungkin saya juga bisa salah. Dan ya kalau misalnya benar market makernya sama dan cara mainnya belum berubah gitu, orang yang sama gitu cara mainnya belum berubah, ya jangan nafsu-nafsu kejar arah si induknya ya, tapi lihat-lihat aja karena ada potensi dia akan pullback nih. Hari pertama dia opennya 422, open 422 itu arah, dan dia turun sampai, teman-teman lihat di sini ya, dia turun sampai 288 dan akhirnya closingnya di 422. Hari selanjutnya gimana? Opennya di 424, high-nya 510, dia sempat low ke 320. Jadi memang di sini secara karakter ya mungkin saya bisa salah gitu, tapi berdasarkan histori saham cegas yang merupakan underwriternya si PO ini cara mainnya kayak gitu. Dia turunin, jadi ada volatilitas ya, ada volatilitas ketika intraday market ya. Di hari ketiganya pun ya open 410, high-nya 530, tapi sempat dibawa ke low 360. Jadi memang ada volatilitas. Dan ya ketika dia sempat merah nih ARB, besokannya buka langsung ya akhirnya naik. Jadi memang
Kalau masih sama ya pola mainnya, kita nggak usah buru-buru, kita pantau aja nih si PJHB, kita jadiin watchlist, kita lihat ketika dia ada pullback ya, atau ada pullback ya, koreksi sehat, pullback ya, whatever it is lah namanya, ketika dikoreksi dan kemudian dikonfirmasi mulai ada HK lagi, ya kita bisa follow gitu ya. Mungkin ya ini memang khusus buat teman-teman yang full time ya, yang bisa mantau market. Buat yang swing saya rasa jangan deh, karena psikologisnya nanti bisa rusak ya, karena bisa turunnya tuh bisa dalam banget dia gitu pola mainnya ya waktu dicegas kalau secara historis. Tapi PJHB bakal saya pantau sih, PJHB bakal saya pantau. Yang kedua itu Inet. Waduh, Inet ada apa nih Inet kok dipantau ya? Inet ini dari sini lah ya. Inet ini akan melakukan aksi korporasi right issue. Saya nggak mau bahas ke right issue-nya, tapi kalau secara teknikal nih teman-teman lihat, secara teknikal dia posisinya sudah mau breakout. Ini adalah indikasi-indikasi yang saya suka ya. Ini saya anggap resist areanya ya, area resist, dan ini hari ini dia udah ada indikasi ya, ada bau-bau dia mau breakout. Mau breakout ya. Volumenya sudah ngedukung, dan data transaksinya, analisa data transaksinya hari ini yang jadi buyernya bukan retail, dan retailnya ada di mana? Ada di sisi kanan ya. Jadi ya ini jadi salah satu hal yang menurut saya oke gitu ya. Jadi ini salah satu hal yang menurut saya oke Inet ini. Jadi sentimen red issue ini jadi kayak semacam jadi salah satu sentimen positif gitu. Tapi berdasarkan analisa transaksi ini volumenya oke, data transaksinya oke. Terus ini sebenarnya beberapa kali dia melakukan percobaan mau break resist tapi gagal ya. Di sini gagal, di sini mau percobaan lagi gagal, ya di sini nggak nyampe malah turun lagi, dan ini akan jadi percobaan yang kurang lebih ketiga. Jadi ya besok kalau seandainya dia break, dan teman-teman perhatiin volumenya ya. Kalau dia break, volumenya gede, ini akan volatil banget teman-teman, akan volatil, dan ya mungkin upside-nya bisa sampai belasan persen, karena di beberapa periode belakangan ini saya nggak nemu banyak saham yang menarik ya, yang punya potensi upside kenaikan tinggi ya. Jadi ya masih seperti itulah, masih cenderung sulit untuk screening saham menarik menurut saya. Jadi ya Inet ini salah satu saham yang oke ya, dan kalau seandainya teman-teman punya barang dan udah plotting profit dan ada area-area yang ditahan, area ditahan maksudnya mah area support 1 menit aja perhatiin. Nah di sini kan berarti area ditahan nih. Nah udah hold aja teman-teman untuk periode yang lebih lama. Kalau nggak salah ini right issue-nya kapan ya? Ex-date 26. Satu bulan ini. Jadi memang sentimennya lagi oke. Ini mudah-mudahan dilirik nih sama market gitu ya supaya rame. Tapi ini movernya bukan investor retail ya. Jadi movernya ini foreign ya. Top buyernya itu foreign. Tuh ya, AK foreign. Seperti itu alasannya si Inet menarik. Tapi tetap saya balikin lagi ke poin nomor 1, objektif, lihat respon marketnya gitu ya. PTRO yang terakhir adalah PTRO. Kenapa PTRO? Kenapa bukan brand? Karena PTRO berdasarkan analisa transaksi menarik. Posisinya pun dia saat ini breakout, confirm breakout ya. Nih teman-teman. Nah data transaksinya mungkin teman-teman beranggapan, wah ini kalau dibuka di Stockbit kan ini normal distribution, small distribution, artinya jelek dong. Ya enggak sih, kalau menurut saya ya enggak. Kenapa? Karena retailnya di kanan gitu. Dan di kirinya ini big fund nih, TP, PD, SS, ZP, LG, ya, YU, HP, BB ya. Jadi ya ini kalau ditarik mundur agak jauh, harusnya ini juga oke lah, 2 minggu nih. Nah harusnya juga oke. Gitu ya, retail masih kompak di sisi kanan, PDTP, SS, HP dia akumulasi dalam jumlah yang cukup lumayan besar. Cuman ini masih cenderung balance ya, seller sama buyernya. Jadi algoritma si Stockbit tidak mengatakan ini big akumulasi, tapi ini saya tarik hanya 2 minggu. Jadi untuk trading saham breakout ya mudah-mudahan sih besok lanjut ya. Cuman ini volumenya belum konfirmasi gede sih, belum konfirmasi tinggi ya. Kalau sahamnya Pak PP yang lain kayak tadi saya brand saya bilang ini udah mau cenderung price in ya. Jadi upside-nya berapa? Mau ke berapa dari 9.925, upside-nya mau ke berapa kalau 10.000 resistnya? Tipis kan? Tapi resikonya ke berapa? Bisa ke 84, 83. Ya, udah nggak masuk sih menurut saya. Kalau cuan gimana? Cuan juga kayaknya belum ada tanda-tanda tuh. Ya memang cuan low risk lah ya, 8%-an nih risknya gitu ya, low risk, tapi akumnya belum kuat, volumenya juga belum keluar gitu. TPIA gimana? TPIA downtrend
Wah, saya nggak mau main saham kayak gini. CDI juga sama, masih cenderung konsol, main di area-area situ, volumenya belum keluar. Jadi brand PTRO sahamnya Pak PP yang menurut saya oke. Sebenarnya ada nih sahamnya Pak Happy Hapsoro kan yang masuk raja, tapi saya ngeliat ratunya malah yang menarik. Cuman ya kalau baru mau entry juga risknya jauh ya. Paling kalau mau pakai ini risknya di sini. Tapi ya nantilah saya coba, kita lihat, kita butuh konfirmasi rekonfirmasi ya. Ini kalau data transaksinya hari ini si Ratu sih cenderung oke ya. SS beli gede banget loh. Ini retailnya keluar juga nih. Gitu teman-teman. Jadi seperti itu PJHB induk ya, bukan waran, terus Inet sama PTRO. Mungkin itu aja buat besok, dan ya semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton. Salam cuan. Thank you.